Selamat hari Kamis, wahai saudara teman pewaris. Kita harus optimis, jangan pernah pesimis, karena firman Tuhan tetap dinamis dan memberikan janji yang manis hingga perjalanan kita menggapai garis finish. Mari kita luangkan waktu, dengan firman Tuhan kita bersekutu, sebab hari kita cepat berlalu. Marilah beribadah, wahai saudaraku. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 667 dengan lembut Tuhan Yesus memanggil. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai kamu. Amin. Firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini, hari Kamis, tanggal 8 Oktober 2020, tertulis pada kitab Injil Yohanes pasal 15 ayat yang kelima. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih dan yang dikasihi Kristus, bagi masyarakat Yahudi, pokok anggur bukanlah hal yang sulit untuk dikenal. Sebab semua mereka akrab dengan pokok anggur, karena hampir semua masyarakat Yahudi berkebun anggur. Jadi sangat lumrah Tuhan Yesus memakai kiasan pokok anggur untuk menggambarkan hubungan Tuhan Yesus Kristus dengan orang-orang yang percaya kepadanya. Yesus menggambarkan dirinya sebagai pokok anggur dan orang-orang percaya adalah ranting-rantingnya. Ranting tidak boleh lepas atau putus dari pokok. Ketika ranting lepas atau putus dari pokok, maka ranting akan layu, mati dan menjadi ranting yang kering, yang tidak berguna lagi, hanya untuk dibakar. Demikian juga kita terhadap Yesus. Kita tidak boleh putus hubungan dengan Yesus. Ketika hubungan kita terputus atau tidak terhubung dengan Yesus, hidup kita tiada berguna lagi. Hanyalah merupakan ranting yang kering kerontang, yang hanya dibuang atau dibakar sebagai sampah. Oleh sebab itu, Tuhan Yesus menginginkan kita agar kita tetap tinggal atau berdiam di dalam Yesus, dan Yesus tinggal atau berdiam di dalam kita. Bagaikan gula yang larut di dalam air, air juga larut di dalam gula, sehingga tidak dapat
terpisahkan. Demikian pula lah dengan kita. Apabila kita tetap tinggal dan menyatu dengan Yesus, yang pasti kita akan berbuah melalui perbuatan yang baik, dan buah kita itu akan banyak. Tetapi ketika hubungan kita terputus dengan Tuhan Yesus, yakinlah kita tidak akan pernah mampu berbuah, melainkan kita hanya akan melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Sebab di luar Tuhan, orang tidak akan mampu berbuat apapun yang baik, namun akan melakukan sesuai dengan kehendak hatinya sendiri. Saudaraku, hiduplah di dalam Yesus, dan Yesus di dalam kita. Pasti Anda akan berbuah. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas berkat yang Tuhan curahkan di dalam seluruh langkah kehidupan hingga pagi hari yang telah Tuhan kurniakan kepada kami, insan yang Tuhan ciptakan. Syukur dan terima kasih pada Tuhan kami naikkan atas sapaan firman kebenaran yang telah Tuhan sabdakan, dan kami Tuhan layakkan untuk mendengarkan. Kami mohon ya Allah Bapa, berkati kami di seluruh karya, juga aktivitas dan tugas serta kerja. Jauhkan segala mara bahaya, ancaman si jahat dan juga bencana. Limpahkan berkat-Mu yang maha sempurna, agar kami pun menjadi berkat bagi sesama. Ya Tuhan Allah Bapa yang rahmani, pimpin perjalanan kami satu hari ini dengan naungan kasih setia Tuhan yang sejati. Pulihkan dan sembuhkan saudara kami yang dalam keadaan sakit, baik yang berada di rumah sakit maupun yang berada di rumah sendiri, agar mereka boleh sembuh dan kembali pulih. Hiburkan yang berduka dan tolong yang menghadapi masalah. Berkati dan tolong negara kami untuk mengatasi pandemi COVID-19 ini, agar wabah virus corona berakhir dari negara kami, negara kesatuan Republik Indonesia. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kamu semuanya. Amin.